Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hamidah. Saya seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada hari ini saya tengah menginjak semester ke-6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview sedikit materi dari mata kuliah Telaah Pesantren mengenai pemasaran pondok pesantren. Oke, tentu di lembaga apapun pemasaran pasti menjadi sebuah hal yang sangat penting. Jangankan lembaga, dalam kegiatan pun yang namanya pemasaran itu akan menjadi komponen yang paling penting demi kesuksesan sebuah kegiatan tersebut, apalagi untuk perekrutan sebuah lembaga gitu, khususnya di pondok pesantren. Ketika mau tahun ajaran baru pasti kan akan mencari santri baru gitu ya. Nah, disitulah akan dilaksanakannya yang namanya pemasaran. Pemasaran ini banyak sekali bentuknya, entah itu melalui brosur, melalui iklan, melalui pamflet-pamflet di sosial media maupun secara komersial gitu, secara offline. Banyak sekali jenisnya. Tapi tentu yang pasti jenis apapun semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah demi memasarkan atau mempromosikan terkait pondok pesantren tersebut. Nah, kalau melihat dari pengalaman memang untuk pondok pesantren yang masih tradisional itu pasti dari mulut ke mulut gitu ya, atau misalnya ada santri yang sudah lulus pulang ke kampungnya kemudian menyebarkan ilmu, pasti orang-orang akan tertarik gitu ya untuk menyekolahkan atau menjadikan anak-anaknya santri agar menjadi soleh dan berilmu seperti ustadz tersebut yang sudah lulus dari pondok pesantren. Itu secara tradisional, yang mana itu berarti dari mulut ke mulut gitu kan. Dan itu pun tidak semata-mata harus lulus kemudian pulang pasti akan terjadi pemasaran seperti itu, namun juga memang si lulusan atau alumni tersebut harus mempresentatifkan hasil dari selama menjadi santri di pondok tersebut. Itu secara tradisionalnya. Nah, adapun yang semi modernnya gitu, itu udah mulai menggunakan brosur-brosur yang mana biasanya ketika tahun ajaran baru para santri yang melaksanakan perpulangan itu dititipkan brosur untuk dibagikan ke masyarakat setempat gitu. Jadi kalau tadi mah yang alumni gitu ya, yang pulang kampung, ini mah yang masih menjadi santri di sana ketika perpulangan itu dititipkan brosur untuk dibagikan, entah itu ke lembaga-lembaga pendidikan di daerah setempat maupun kepada ustadz-ustadz di daerah tersebut atau ke teman sebaya misalnya. Jadi bagikan. Nah, brosur itu adalah yang paling standar lah dari sebuah pemasaran gitu, karena memang brosur itu yang cukup penting ya, karena informasi di dalamnya itu juga cukup lengkap, mulai dari nama, kemudian fasilitas, harga, itu biasanya semua sudah tertuang di sana, bahkan untuk kontak person dan alamat pun sudah ada di brosur gitu sebenarnya. Tapi itu masih terbilang standar untuk zaman yang sekarang sudah mulai sangat maju gitu. Jadi pemasaran itu nggak bisa berhenti hanya sampai ke brosur saja, karena brosur itu kadang tidak seefektif itu. Karena apa? Meskipun informasi sudah selengkap mungkin disampaikan, tapi kalau desainnya tidak menarik ataupun memang tidak tepat sasaran, misalnya orang yang menerima brosur hanya menerima saja tanpa dimaknai atau tidak diberikan kepada orang yang tepat yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan anak ataupun daftar ke sana, tentu pemasaran tersebut akan kurang efektif. Kemudian juga berbeda-beda ya cara orang menyampaikan brosur tersebut gitu, apakah sambil mempromosikan, menceritakan hal-hal positif di pesantren tersebut, atau hanya sekedar memberikan saja gitu, maka memang tidak sepenuhnya efektif. Tentu pemasaran yang efektif itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana kita harus menganalisis terlebih dahulu di lapangan minat masyarakat ini sedang tinggi dalam melihat apa gitu. Kalau dulu ketika koran masih sangat fungsionalnya sangat tinggi gitu ya, ketika koran itu sangat bernilai di zaman dulu, kan sekarang itu udah kurang gitu keberfungsian dari koran tersebut, karena memang sekarang dunia digital udah cukup maju gitu, sehingga koran itu ditinggalkan dan mencari berita itu jauh lebih mudah, entah itu di televisi maupun di smartphone yang kita miliki masing-masing gitu. Nah,
Maka sama dalam pemasaran pun kita harus mampu melihat jauh lebih ke depan gitu. Kita menggunakan cara baru. Selain brosur, kita juga harus membuat misalnya konten-konten yang menarik, membuat sebuah akun sosial media, mempromosikannya di sana. Dan tentunya jika memang memiliki modal lebih, itu kita bisa menitipkan atau mengiklankan konten-konten kita gitu, sehingga pemasaran itu dapat tepat pada sasarannya dan juga berkembang secara pesat. Sekian penjelasan dari saya terkait pemasaran pondok pesantren. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.